Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Azmi, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 21, ingin menyelesaikan tugas praktikum keahlian keusuludinan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Wardani dengan judul penyebaran hoax dan etika kita di media sosial. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita nikmat yang begitu besar. Salah satunya nikmat teknologi yang sangat berkembang pesat di zaman kita sekarang ini. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era digital ini media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Media sosial menghubungkan kita dengan teman dan keluarga, baik yang jauh maupun yang dekat. Membuat kita tetap update dengan berita terkini dan menyediakan platform untuk berekspresi. Namun, di balik banyak manfaatnya, media sosial dapat disalahgunakan. Salah satunya yaitu penyebaran hoax atau berita bohong. Hoax atau berita bohong bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti keresahan publik, kepecahan sosial, dan bahkan sampai kerugian materi. Maka penting bagi kita untuk bijak dalam menyaring informasi yang kita baca dan kita bagikan di dunia maya. Surah Al-Hujurat ayat 6 menjadi panduan penting kita dalam bermedia sosial, terutama dalam menghadapi dan mencegah penyebaran hoax ini. Ayat ini mengandung nilai-nilai etika yang sangat relevan dalam landscape digital saat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka periksa dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 menjadi pedoman penting bagi kita dalam bermedia sosial, khususnya menyikapi mencegah hoax ini. Ayat ini mengandung nilai-nilai yang relevan. Adapun para mufassir pun telah memberikan berbagai penafsiran terhadap ayat ini dengan beberapa poin. Yang pertama bisa kita lihat di dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jika orang yang melanggar syariat Allah datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka teliti dan periksalah terlebih dahulu kebenaran berita itu. Hal itu supaya kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa kalian mengetahui keadaan mereka, sehingga apa yang telah kalian lakukan terhadap mereka setelah nyata bahwa mereka tidak melakukannya menjadikan kalian selalu menyesal atas kejadian itu dan berharap kejadian tidak kalian lakukan.
Kemudian juga dalam tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridho menekankan pentingnya tabayyun dalam konteks media sosial. Di era digital ini, informasi yang salah dan menyesatkan dapat menyebar dengan cepat dan mudah. Kita harus kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang kita terima. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan ayat tadi, memiliki sebab turunnya atau asbabun nuzul, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajak seorang yang bernama Al-Harits untuk masuk Islam. Setelah diajak oleh baginda Rasul, ia pun mengiyakan dirinya masuk Islam dan pulang kepada kaumnya untuk mengajak masuk agama Islam. Pada saat itu juga Rasulullah SAW mengajak untuk menunaikan zakat yang disepakati oleh Harits. Ketika waktu telah tiba, Rasulullah SAW mengutus seorang bernama Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat yang telah diperintahkan, yang dijanjikan. Namun dalam perjalanan hati Al-Walid bin Uqbah menjadi gentar dan kembali ke Rasulullah tanpa datang ke tempat yang seharusnya dituju, yaitu Al-Harits. Ketika kembali, ia kemudian mengarang cerita bahwa Al-Harits tidak mau menyerahkan zakat dan mengancam ingin membunuhnya. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah mengutus utusannya untuk datang kepada Al-Harits. Namun ternyata utusan itu bertemu Al-Harits di tengah-tengah perjalanan sedang menuju ke tempat Rasul dan membawa zakat yang telah dijanjikan. Setelah bertemu Rasulullah, Al-Harits menceritakan yang sebenarnya, dan kemudian turunlah Quran surah Al-Hujurat ini, di mana sebagai sebuah peringatan bagi umat muslim agar bisa bertabayun dalam menghadapi informasi yang terdengar oleh telinga kita, dan tentunya meminta penjelasan dari kedua belah pihak. Sangat berbahaya jika kita tidak bertabayun, karena bisa menimbulkan perpecahan sampai pertumpahan darah. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengandung beberapa nilai etika yang bisa diterapkan dalam bermedia sosial terkait dengan penyebaran hoax. Seperti yang kita sampaikan di atas tadi, yang pertama kita klasifikasikan yaitu dengan tabayyun. Nah, ayat ini secara tegas memerintahkan kita untuk bertabayyun, yaitu mencari kejelasan dan kebenaran informasi sebelum kita terima, kita sebarkan, atau kita bertindak berdasarkan informasi tersebut. Hal ini sangat penting dalam konteks media sosial, di mana informasi seringkali belum terverifikasi dan bisa menyebar dengan cepat. Ada hadis Nabi mengatakan, at-tabayyanu minallah wal-ajilatu minasyaitan. Artinya hati-hati itu dari Allah dan buru-buru itu dari syaitan. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil yaitu hati-hati berita dari orang fasik. Ayat ini mengingatkan kita waspada terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik, yaitu mereka yang tidak dapat dipercaya atau berakhlak buruk. Orang fasik lebih rentan menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Kemudian yang ketiga dapat kita ambil yaitu konsekuensi kesalahan. Ayat ini menekankan bahwa menyebarkan hoax tanpa tabayun bisa berakibat fatal, yaitu bisa menimpa orang lain dan membuat kita sendiri menyesal. Jadi berdasarkan nilai etika di atas, berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi penyebaran hoax itu. Yang pertama, jangan cepat percaya. Hindari langsung
percaya informasi yang diterima di media sosial, apalagi jika informasinya bombastis atau mencurigakan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah cek sumber atau kredibilitasnya. Cari tahu sumber informasi dan kredibilitasnya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan kredibel. Kemudian yang ketiga, kita bisa verifikasi informasinya. Jadi lakukan cek silang informasi tersebut dengan sumber lain yang kredibel. Lakukan fact checking untuk memastikan kebenaran informasi. Kemudian yang keempat, kita bisa laporkan konten hoax atau berita hoax. Kita laporkan konten hoax itu ke platform media sosial agar bisa ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir, kita sebarkan informasi yang benar. Sebarkan informasi akurat dan terpercaya untuk melawan hoax dan mengedukasi masyarakat. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Surah Al-Hujurat ayat 6 memberikan panduan penting dalam berinteraksi di media sosial, khususnya dalam menghadapi dan mencegah penyebaran hoax. Prinsip etika seperti tabayun atau hati-hati terhadap berita dari orang fasik demi konsekuensi kesalahan menjadi landasan dalam bermedia sosial yang bertanggung jawab dan beretika. Dengan mengikuti nilai-nilai ini, kita dapat berkontribusi terhadap ruang digital yang lebih positif dan konstruktif. Maka marilah kita semua bijak dalam menyaring informasi yang kita baca dan dibagikan di dunia maya. Bersama-sama kita bisa menciptakan landscape media sosial yang lebih terinformasi, bertanggung jawab, dan beretika. Mungkin jika terdapat salah, itu datang dari saya pribadi, dan jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.